Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Auliastiani. Saya dari program studi akuntansi STIS Sutatmaja Subang. Dan pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri SMSI, dan judul materinya yaitu Akuntansi Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja. Langsung saja, saya akan memaparkan materinya. Baik, di sini ada klasifikasi imbalan kerja. Yang pertama itu ada imbalan kerja jangka pendek. Nah, ini jatuh temponya kurang dari 12 bulan terakhir pada periode pelaporan. Gaji, upah, cuti, berimbalan, bonus, imbalan non-moneter. Yang kedua itu imbalan pasca kerja. Nah, terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh itu seperti pensiun, tunjangan purna karya, imbalan kesehatan pasca kerja. Ketiga itu ada imbalan kerja jangka panjang lainnya yang jatuh tempo itu lebih dari 12 bulan, namun bukan imbalan pasca kerja atau pesangon, melainkan cuti jangka panjang, imbalan masa kerja, eh, kompensasi yang ditangguhkan. Lalu yang keempat itu ada pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK. Ini diberikan akibat keputusan entitas memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal atau pekerja menerima penawaran pengunduran diri dari diri sukarela. Lalu selanjutnya itu ada klasifikasi program pasca kerja. Nah, program imbalan pasca kerja ini diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan substansi ekonominya. Nah, terlepas dari mana programnya, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada program iuran pasti atau Defined Contribution Plan. Nah, di sini ada entitas membayar iuran tetap kepada kepada dana terpisah. Entitas membayar iuran tetap kepada dana terpisah. Nah, misalnya dana pensiun. Yang kedua itu tidak ada kewajiban hukum atau konstruktif bagi entitas untuk membayar iuran tambahan jika dana tidak cukup membayar imbalan kepada pekerja. Lalu yang ketiga itu ada risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja atau peserta, bukan lagi oleh perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada akuntansi sederhana, yaitu cukup mengakui beban sebesar iuran menjadi kewajiban periode tersebut. Lalu yang kedua itu ada program manfaat pasti atau Defined Benefit Plan. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama itu ada entitas berkomitmen atau menjalin sejumlah imbalan tertentu kepada pekerja saat pensiun, misalnya berdasarkan rumus gaji terakhir dan masa kerja. Lalu yang kedua itu ada risiko aktuarial, yaitu perubahan asumsi demografis atau ekonominya, dan risiko investasi atau hasil aset program yang tidak sesuai harapan dan ditanggung oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada akuntansi yang kompleks. Ini memerlukan estimasi aktuarial, pendiskontoan, dan pengakuan berbagai komponen biaya, yaitu jasa kini, bunga, jasa lalu, keuntungan atau kerugian aktuarial. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu ada imbalan kerja jangka pendek atau cuti berimbalan yang diakumulasikan. Baik, langsung saja ke soalnya, yaitu PT Sejahtera Makmur memiliki 8 karyawan dan setiap karyawannya memperoleh hak cuti berimbalan sebesar Rp150.000 per hari dengan jatah 6 hari per tahun. Nah, selama tahun 2025, itu ada 3 karyawan yang mengambil cuti penuh dari 6 hari tersebut, dan ada 5 karyawan yang hanya mengambil 4 hari sehingga masih tersisa 2 hari yang dapat diakumulasikan. Nah, lalu yang diminta dari soal ini adalah yang pertama itu hitung beban cuti berimbalan, yang kedua tentukan kewajiban cuti yang masih harus dibayar, dan yang ketiga itu buat jurnalnya.
Langsung saja kita jawab soalnya. Yang pertama itu kita akan menghitung beban cuti yang sudah digunakan. Nah, yang pertama itu ada 3 karyawan dikali 6 hari, lalu dikali dengan 150.000. Nah, hasilnya itu sama dengan 2.700.000. Lalu yang kedua itu ada 5 karyawan yang dikali dengan 4 hari, dikali lagi dengan 150.000. Dan hasilnya itu ada 3 juta. Jadi total beban yang digunakan itu ada 2.700.000 ditambah dengan 3 juta rupiah, yaitu hasilnya menjadi 5.700.000 rupiah. Lalu yang kedua itu menghitung kewajiban cuti yang masih tersisa. Itu ada 5 karyawan dikali 2 hari dikali dengan 150.000. Jadi hasilnya itu sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu di sini ada jurnalnya. Nah, jurnal pada saat pembayaran cuti yaitu beban cuti berimbalan pada kas sebesar 5.700.000 rupiah. Lalu jurnal pada saat pengakuan cuti yang masih menjadi hak karyawan itu adalah beban cuti berimbalan pada utang gaji atau cuti sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Itu ada program iuran pasti. Yang dimana soalnya ini PT Prima Sentosa memiliki kewajiban iuran pensiun bulan Desember 2025 sebesar 9 juta rupiah. Sampai akhir bulan perusahaan baru membayar 6.500.000. Nah, yang diminta dari soal ini yaitu yang pertama, berapa beban yang diakuinya, yang kedua, berapa liabilitas yang masih harus dibayar, dan yang ketiga, buatlah jurnalnya. Lalu langsung saja kita jawab soalnya. Yang pertama itu beban pensiun. Itu sebesar 9 juta. Eh, Lalu kas yang dibayar itu sebesar 6.500.000 dan liabilitas yang belum dibayar itu sebesar beban pensiun dikurangi dengan kas yang dibayar, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, langsung saja ke jurnalnya. Jurnalnya yaitu beban pensiun pada kas dan liabilitas pensiun. Beban pensiunnya sebesar 9 juta rupiah, kasnya sebesar 6.500.000 rupiah, liabilitas pensiunnya sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu tentang tes koridor, di mana di sini ada PT Cakrawala Sentosa. Pada tanggal 1 Januari 2022, nilai wajar aset program sebesar Rp20.000. Akumulasi keuntungan aktuarial neto yang belum diakui sebesar Rp1.250. Nah, pada tanggal 30 Juni 2022, dana pensiun yaitu membayar imbalan sebesar Rp3.500 dan menerima iuran program sebesar Rp7.500. Nah, pada tanggal 31 Desember 2022, ini ada nilai wajar aset program yaitu sebesar Rp28.500. Nah, nilai kini kewajiban imbalan pasti itu sebesar Rp27.800 dan kerugian aktuarial dari kewajiban selama tahun 2022 itu sebesar Rp150. Nah, diasumsikan tingkat imbal hasil atau return aset program yang diharapkan adalah 9% per tahun. Nah, pertanyaannya, berapa keuntungan atau kerugian aktuarial yang boleh diakui oleh PT Cakrawala Sentosa pada tahun 2023 dengan pendekatan koridor? Nah, langsung saja kita jawab soalnya, yaitu yang pertama kita hitung realisasi imbal hasil atau return aset programnya, yaitu di mana nilai wajar aset program pada 1 Januari 2022 itu sebesar Rp20.000 dan dikurangi dengan imbalan
yang dibayarkan itu sebesar Rp3.500 dan ditambah dengan iuran yang diterima itu sebesar Rp7.500 dan jumlah realisasi imbal hasil return aset program itu sebesar Rp24.000. Dan kemudian nilai wajar aset program pada 31 Desember 2022 itu sebesar Rp28.500 yang kemudian akan dikurangi dengan nilai realisasi imbal hasil return aset program. Jadi, eh, realisasi imbal hasil aset program itu sebesar Rp4.500. Lalu selanjutnya ada kita menghitung ekspektasi imbal hasil aset program. Nah, yang pertama itu ada saldo awal selama 12 bulan, yaitu eh, 20.000 dikali 9%. Nah, jadi hasilnya 1.800. Nah, lalu kita hitung iuran bersih pertengahan tahun, yaitu sebesar 7.500 dikurangi dengan 3.500. Maka hasilnya itu ada Rp4.000. Nah, karena terjadi pada tanggal 30 Juni dan hanya selama 6 bulan saja atau setengah tahun. Jadi kita ambil dari 9%, yaitu 9% dibagi 2, eh, hasilnya itu 4,5%. Nah, jadi hitung 4.000 dikali 4,5% itu sama dengan Rp180. Nah, total ekspektasi imbal hasil aset program yaitu 1.800 ditambah dengan Rp180. Maka hasilnya Rp1.980. Lalu kita menghitung keuntungan aktuarial dari aset program. Nah, di sini kita menghitung realisasi return aset program itu sebesar 4.500. Lalu ekspektasi return aset program itu sebesar 1.980. Nah, keuntungan aktuarial dari aset program ini eh berasal dari 4.500 dikurangi dengan Rp1.980, maka hasilnya itu ada di Rp2.500. Lalu kita menghitung akumulasi keuntungan aktuarial neto yang belum diakui. Yaitu di sini ada saldo awal keuntungan aktuarial yang belum diakui itu sebesar Rp1.250, lalu ditambah dengan keuntungan aktuarial aset program sebesar Rp2.520 dan dikurangi dengan kerugian aktuarial kewajiban yaitu sebesar Rp150. Lalu akumulasi keuntungan aktuarial neto itu sebesar Rp3.620. Lalu kita hitung batas koridornya. 10% dikali dengan nilai wajar aset program. Nah, berarti 28.500 dikali dengan 10%. Maka hasilnya jadi Rp2.850. Lalu kemudian 10% ini dikali dengan nilai kini kewajiban. Nilai kini kewajibannya itu sebesar Rp27.800. Lalu dikali dengan 10%. Maka hasilnya jadi Rp2.780. Nah, dari kedua nilai ini kita pilih yang lebih besar. Dan itu akan menjadi batas koridornya, yaitu sebesar Rp2.850. Nah, lalu kita menghitung keuntungan aktuarial yang diakui pada tahun 2023. Nah, akumulasi keuntungan aktuarial netonya sebesar 3.620, lalu dikurangi dengan batas koridornya yaitu sebesar 2.850 dan
eh, maka menghasilkan kelebihan di atas koridor, yaitu sebesar Rp770. Nah, misalkan rata-rata karyawan eh, masa kerjanya karyawan pada saat itu adalah 11 tahun. Nah, maka kita bagi kelebihan di atas koridor dibagi dengan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Rp770 dibagi dengan 11 tahun. Jadi hasilnya itu Rp70 dan keuntungan aktuarial yang diakui pada tahun 2023 itu sebesar Rp70. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.